menjatuhkan pidana oleh karena itu. Hasil banding Nikita Mirzani akhirnya dibacakan ya, hukuman naik dari 4 tahun menjadi 6 tahun kurungan penjara. Banyak yang langsung heboh dan sebagian mulai tepuk tangan sambil ngetek-ngetek akun netizen Cendol. Santai dulu, sahabat Cendol, mari kita bahas pakai kepala dingin. Jadi begini, sahabat Cendol, ketika sebuah putusan dinaikkan di tingkat banding ya, itu bukan soal suka atau tidak suka pada seseorang ya, itu murni soal pertimbangan hukum. Dan sebagai orang yang sering banget ya membedah kasus Nikita Mirzani ya, tugas netizen Cendol itu tidak membela membabi buta ya, tetapi menjaga supaya kita tetap paham realita hukumnya. Jadi gini, kenaikan hukuman itu dia tidak otomatis ya, berarti semua unsur terbukti sempurna. Justru ini membuka ruang diskusi lebih dalam ya. Apakah seluruh unsur pasal sudah dipertimbangkan secara proporsional? Apakah ancaman yang dinilai menghilangkan kredibilitas sudah tepat secara objek maupun konteks? Dan apakah konsep paksaan serta alat bukti rekaman diam-diam ya sudah diuji dengan benar? Nah, itulah yang bisa dibawa nanti ke tahap kasasi ya. Jadi kita jangan buru-buru menari di atas putusan banding ya, karena proses hukumnya belum selesai cuy. Yang penting kita tetap objektif ya, mendukung fakta bukan figur. Dan kalau ada yang nyenggol netizen Cendol karena bahasannya ya, ya sudah, mungkin mereka perlu konten edukasi tambahan. Bisa lebih ringan, bisa lebih berat, atau bisa juga tetap sama ya. Tapi penting banget diluruskan ya, bahwa banding atau kasasi itu bukan penyebab hukuman Nikita Mirzani naik. Naik atau turun hukuman Nikita Mirzani itu dia murni karena penilaian dan pertimbangan majelis hakim di tingkat itu. Jadi kalau sekarang hukuman Nikita Mirzani naik di tingkat banding ya, itu bukan karena Nikita Mirzani mengajukan upaya hukum banding. Itu murni karena hakim banding ya punya interpretasi berbeda terhadap perkara Nikita Mirzani. Nah, di tingkat kasasi nanti ya, hukuman Nikita Mirzani juga bisa lebih ringan, bisa lebih berat, atau tetap ya, semua tergantung pendapat majelis hakim. Bukan karena Nikita Mirzani mengajukan upaya hukum. Jadi banyak kok sebenarnya contoh kasus ya, ada orang yang kalah di tingkat pengadilan negeri. Kemudian dia mengajukan banding, kalah lagi ya di tingkat pengadilan tinggi. Kemudian kalah lagi di tingkat kasasi, sampai akhirnya dia menang di tingkat peninjauan kembali. Karena begitulah yang namanya seni beracara ya. Setiap tingkat peradilan itu diisi oleh hakim yang punya penilaian dan interpretasi yang berbeda-beda. Sama contohnya seperti kita para netizen hari ini ya. Ada yang yakin Nikita Mirzani bersalah, ada yang yakin Nikita Mirzani tidak bersalah. Hakim pun juga begitu ya. Penilaiannya tidak seragam. Jadi jangan buru-buru panik atau merasa menjadi bahan ledekan ya. Proses hukumnya masih panjang dan hasil akhirnya masih tetap terbuka. Dan turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan